OJK groundbreaking kantor baru di IKN tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mengungkapkan pembangunan kantor di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara akan dimulai pada 2024. Kantor baru itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK di mana lembaga jasa keuangan ini harus berkedudukan di Ibu Kota Negara. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya mengungkap OJK sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Otorita IKN, OIKN, pada 11 Agustus dan 28 Agustus lalu dalam rangka membahas perubahan pola penetapan lahan untuk lembaga pemerintah atau lembaga negara termasuk OJK. Sejalan dengan hal di atas, OJK telah menyiapkan timeline pembangunan gedung OJK di IKN. Jadi sudah ada rencananya yang secara prinsip akan dimulai pada tahun 2024, ujar Mirza dalam konferensi pers RDK OJK, Senin 30 Oktober. Mirza menjelaskan proses perpindahan OJK ke IKN dilengkapi dengan rencana alokasi pegawai yang terkait dengan operasional OJK di IKN. Pada prinsipnya, OJK sudah siap untuk pindah. Hanya saja kelengkapan administrasinya juga perlu dipenuhi sebelum memulai groundbreaking pembangunan kantor baru di IKN. Untuk mempercepat pembangunan kantor, lanjutnya, metode penyesuaian lahan akan dilakukan melalui penetapan barang milik negara yang dioperasikan oleh pihak lain atau disebut optimalisasi penggunaan lahan, OPL. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama penggunaan barang milik negara antara otoritas IKN dan OJK. Dan nanti akan juga diterbitkan SK penetapan lokasi lahan oleh otoritas. Sesuai dengan skema proses OPL tersebut. Itu dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana pada lampiran peraturan Menteri Keuangan, jelas Mirza. Mirza mengungkap OJK telah menerima surat dari Okin pada 22 Mei 2023 lalu tentang penyampaian lokasi penetapan kantor OJK di IKN untuk menjadi arahan tahap penyiapan dan pembangunan OJK di IKN. Dalam perkembangan terakhir dan untuk persiapan groundbreaking untuk proyek oleh kelembagaan dan pemerintah di IKN, OJK bersama beberapa kementerian lembaga telah melakukan joint survey bersama otoritas IKN dan didampingi oleh rekan-rekan dari Kementerian PUPR tanggal 9 Oktober 2023 ini, katanya. OJK harus punya kantor di sana karena secara undang-undang OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara, ujarnya dalam diskusi bersama media di Balikpapan, Jumat 3 Maret lalu. Kendati demikian, kala itu Mirza belum mengungkap lokasi tepatnya. Sebab, pihaknya belum menerima informasi terkait lahan yang disediakan oleh Badan Otorita IKN Nusantara secara resmi. Mungkin dekat-dekat BI, Bank Indonesia. Kalau BI permohonan sudah dilakukan jauh lebih awal sehingga BI sudah ada lokasinya, terangnya. Tak ada IKN di rencana Anies Cak Imin, ini analisisnya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tidak memasukkan pembangunan Ibu Kota Nusantara ke dalam visi misi dan program kerjanya. Dua ekonom sepakat proyek IKN akan tetap berlanjut walaupun Anies Imin terpilih. Absennya proyek IKN hanya akan berpengaruh dari sisi anggaran. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan tidak masuknya program pembangunan IKN ke dalam visi misi pasangan ini akan berpengaruh pada anggaran yang disediakan untuk proyek IKN. Jika tak menjadi prioritas maka anggaran pengerjaan proyeknya tidak akan sebesar yang memprioritaskannya seperti pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Konsekuensinya nanti dukungan APBN terhadap pembangunan IKN pasti akan berbeda. Dia akan lebih kuat pendanaan APBN Pak Ganjar Mahfud karena jelas akan melanjutkan besarannya mungkin bisa saja lebih besar dari Pak Jokowi, ucap Tauhid dikutip pada Minggu, 29 Oktober 2023. Meski demikian, Tauhid meyakini pembangunan IKN pasti tidak akan dihentikan oleh pasangan capres manapun, karena biaya pembangunan yang sudah berjalan akan lebih besar jika seketika terhenti, dan efek pembangunannya juga akan mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi.
Kalaupun tidak masuk ke visi misinya Anies, tapi pastikan dia punya versi teknokratiknya, kemudian memasukkan IKN ke dalamnya. Tapi sekali lagi ya, karena tidak masuk visi misi bisa jadi tidak menjadi prioritas karena bahkan tidak disebut secara harfiah, ucap Tauhid. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, KOR, Indonesia Muhammad Faisal juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, tidak masuknya IKN ke dalam visi misi Anies Muhaimin tentu menunjukkan tingkat prioritas terhadap pembangunannya. Jika tidak menjadi prioritas maka sisi penganggarannya juga tidak akan menjadi prioritas sehingga akan mempengaruhi proses pembangunan yang saat ini sudah berjalan. Tapi, tidak serta-merta akan dihentikan total oleh Anies Muhaimin. Dengan tidak masuk dalam visi misi, maka IKN jelas bukan menjadi prioritas pasangan ini, meskipun mungkin masih dilanjutkan. Tapi saya rasa bukan berarti lantas dihentikan, tutur Faisal. Kendati begitu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira menganggap wajar Anies Muhaimin tidak memasukkan program pembangunan IKN ke dalam visi, misi, dan program kerjanya. Sebab, beban biayanya akan sangat tinggi jika masih harus dibiayai APBN. Karena IKN masih cukup kontroversial, termasuk pembiayaan yang ditanggung APBN. Sementara para capres membawa program-program baru yang butuh biaya juga, jadi harus memilih mau lanjut IKN, ya rasio utang tidak mungkin jadi 30%, atau sulit mencapai pertumbuhan 7%, ucap Bima. Dalam dokumen visi, misi, dan program kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies Muhaimin memang memuat program pembangunan di Kalimantan yang mereka canangkan dalam bentuk agenda strategis 8 sayap kemajuan atau 8 kawasan. Namun, tak ada bahasan terkait IKN. Mereka hanya memetakan bahwa pembangunan kawasan Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri. Untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan, maka setiap kawasan yang ada di Indonesia harus didorong untuk memaksimalkan perannya sebagai sayap kemajuan, dikutip dari dokumen visi, misi dan program kerja mereka, Selasa, 24 Oktober 2023. Setidaknya ada 9 program pembangunan kawasan Kalimantan yang keduanya rancang, yaitu menjadikan Kalimantan sebagai contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau termasuk melalui insentif bagi yang menjaga hutan, hingga reforestasi. Lalu, menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi terbarukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan sawit untuk PLTBM, biomasa, hingga pengembangan PLTS. Jokowi groundbreaking 10 proyek IKN senilai 12,5 triliun rupiah pada 1 November. Presiden Joko Widodo akan meletakkan batu pertama, groundbreaking, 10 proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara senilai 12,5 triliun rupiah pada 1 November, 3 November 2023. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan ini adalah groundbreaking tahap kedua yang bakal dipimpin langsung Presiden Jokowi. Sebelumnya, Jokowi memimpin peletakan batu pertama proyek konsorsium Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan pada September 2023 lalu. Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN, ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis 26 Oktober. Ia merinci proyek-proyek yang akan diresmikan Jokowi meliputi Bandara VVIP IKN, rumah sakit, mal terintegrasi dengan hotel dan apartemen, dan sejumlah kantor pemerintah. Ada juga Pulau Suaka orangutan dan sekolah yang terdiri dari kelas negeri dan internasional. Khusus untuk sekolah, ia menyebut ada relokasi SD Negeri 020 Sepaku yang mengusung konsep baru. Nantinya, SD tersebut bakal menjadi percontohan untuk sekolah negeri lainnya di IKN.
Bidang yang bervariasi ini menunjukkan bahwa di IKN sudah ada fasilitas-fasilitas dasar bagi masyarakat yang akan pindah tahun depan, 2024, klaim Bambang. Bambang mengklaim sejauh ini nilai investasi proyek yang sudah di groundbreaking mencapai 23 triliun rupiah. Nantinya, proyek-proyek IKN lainnya dijadwalkan groundbreaking pada Desember 2023. Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono ikut menyoroti groundbreaking proyek Bandara Very Very Important Person, VVIP, IKN. Proyek yang akan diresmikan awal bulan depan ini setidaknya menelan dana 4 triliun rupiah. Basuki berharap investor bisa lebih cepat melirik dan masuk dengan adanya groundbreaking tersebut. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN. Sudah siap. Tanggal 1 mungkin, 1 November 2023. Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan, kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober.